Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah bersama sekalipun kita dalam ibadah online. Tetapi kita perlu bersyukur karena kasih Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan datang pada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau telah memberikan Yesus untuk menebus dosa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami untuk memimpin hidup kami, menjadi penolong bagi kami Tuhan. Saat ini kami mohon kuasa-Mu bekerja Tuhan dalam ibadah kami. Berkati ibadah kami, biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah kami. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekalipun Tuhan kami terpisah, tetapi kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, Roh-Mu bekerja dan menjamah setiap umat-Mu yang melihat dan menyimak streaming ini Tuhan. Tolong Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin, haleluya. Allah kita Allah yang ajaib. Oleh karena itu kita mau tinggikan Dia. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, yes, hanya Kau yang layak oh Yesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan-Mu, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, hanya Engkau Tuhan. Yes. Layak ditinggikan. Oh Yesus, ajaib Engkau, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan-Mu, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan-Mu, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, haleluya. Yes Tuhan, Engkau Raja mulia. Terima kasih Yesus, haleluya. Yes, kami tinggikan Engkau Tuhan. Katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan,
agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib. Amin. Haleluya. Yes Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau saat ini memberikan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu itu datang dan bertahta dalam hidup kami. Kau akan menguasai hidup kami Tuhan. Haleluya. Datanglah dan bertahta Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Yes Tuhan, kami merindukan, kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melemburi patakan. Yes Tuhan. Yes. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Yes. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawan, kebangkitan pasti terjadi. Yes. Haleluya. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melemburi patakan, mujizat dinyatakan. Yes. Great is our God. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes.
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami merindukan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Yesus. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan menghampiri kami semua Tuhan. Menjamah setiap kami. Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Terima kasih Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan, sebab Engkau pencipta kami, Engkau penjaga, amin, yang tidak pernah tidur. Yes, amin Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Amin. Kami butuh Engkau karena Engkau sumber hidup kami Tuhan. Amin. Kami mohonkan anugerah-Mu mengalir kepada setiap anak-anak-Mu yang sekarang duduk Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapan-Mu berlaku atas mereka. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk membuat kami bisa mengerti. Nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan saudara yang di rumah pun berkata bersama, amin. Selamat sore saudara semua. Kita masih melanjutkan satu hal yang sangat penting, khususnya bagi pekerja-pekerja Kristus, bagi orang-orang yang mau terlibat dalam kerajaan Tuhan. Tuhan selalu menggambarkan perkembangan rohani kita itu seperti biji yang harus ditanam, bertumbuh, istimewa biji gandum ya, supaya bisa menjadi makanan bagi orang lain. Nah, itulah tujuan Tuhan mencipta manusia. Kita mesti mengerti ini, dan orang kalau bisa menuruti garis yang benar, itulah garis yang sudah disiapkan Tuhan dalam hari-hari raya. Saudaraku, untuk mengerti ini saya nggak bisa menjadi orang Kristen baru lalu mengerti. Setelah hampir mendekati 40 tahun menjadi pendeta, tapi dulu mempunyai dasar-dasar yang baik dari guru-guru yang baik, ya, yang mengajar kepada kami bahwa perjanjian lama itu sangat penting. Jadi justru disitulah harta terpendam. Kita tahu Tuhan selalu mempunyai program, dan programnya itu baik untuk kita. Ada 7 hari raya, ya, nanti itu saya ulang-ulangi terus selama beberapa minggu ini, dan diringkas, dipadatkan seperti orang yang sudah diperintahkan. 3 kali kamu setahun harus pergi ke Yerusalem. Ya, itulah pada musim semi ada 3 hari raya: hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung. Lalu musim panas, itulah hari raya Pentakosta. Lalu musim gugur, itulah hari raya Nafiri, hari raya perdamaian, dan Pondo Daun. Yang menarik sudah melihat ada yang saya buat gemuk, ya, tanda panah itu artinya bukan 1 hari tapi 7 hari. Nah, ini hanya 2 exception. Hari raya roti tidak beragi 7 hari, dan hari raya Pondo Daun juga 7 hari, ya. Dan semuanya itu berbicara tentang 3 perkara pokok, yaitu kekudusan, lalu hidup yang berbuah, dan hidup yang bersatu. Ya, hidup yang kudus itulah mulai dari orang mulai bersemi, musim semi, ya. Lalu hidup berbuah itulah musim panas, dan musim gugur. Nah, ini pada akhir kita akan diuji. Begitu banyak orang akan gugur dari imannya. Untuk itu perlu bersatu. Ini sangat penting. Kita sudah menerangkan tentang musim bersemi itu Paskah, lalu hari raya roti tidak beragi, dan kali ini saya mau bicara tentang bersemi sebagai buah sulung.
Jadi kita ini harus menjadi buah sulung untuk dipersembahkan kepada Allah kita. Saudaraku, kita tahu seperti orang Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ya. Dan itu juga digambarkan di dalam Mazmur 107 seperti orang yang sedang berdagang. Memang rohani itu seperti orang berdagang, bisa untung, bisa rugi, bisa untung rohanimu, bisa rugi rohanimu. Nah, untuk itu saudara mesti ya seperti yang diterangkan dalam Mazmur, bagaimana pedagang-pedagang itu melakukan perjalanan ke pelabuhan kesukaan. Nah, nanti ada finishnya. Startnya itu dari dermaga di mana mereka mulai beranjak, dan kalau dalam perjalanan orang Israel itulah dari Mesir, kalau kita umat Kristen itulah dari dunia ini. Lalu kita mulai masuk dalam perjalanan iman kita. Nah, di situ mulai terjadi, kalau naik kapal itu ada ombak, badai, dan kalau orang Israel itu melalui padang gurun. Ya, dan di sinilah sudah banyak yang gugur, ya. Seperti orang naik kapal dikatakan pusing, mabuk, ya. Tapi akhirnya mencapai yang disebut pelabuhan kesukaan. Dan itulah harapan kita semua. Kita bisa mendarat nanti satu kali bukan ke bulan, tapi ke sorga. Ya, disitulah kita akan berhari raya, ya, dimulai dari di bumi selama 1000 tahun kita akan merayakan pesta yang disebut negara penuh damai sejahtera, dan untuk selanjutnya kekal selama-lamanya. Ini program Allah untuk kita. Untuk ini kita mesti mengerti, hanya melalui cara pertama semua itu bisa terjadi, yaitu hari raya Paskah, di mana di situ dikorbankan darah anak domba Yesus Kristus, supaya manusia dilepaskan dulu dari cengkraman si jahat iblis. Kalau kita sudah dilepaskan, kita disucikan, ya, dari semua dosa, semua, ya. Lalu kita sedang menuju hidup yang kekal. Nah, proses pengudusan ini dimulai saat kita percaya, menerima Yesus. Menerima apanya? Menerima pribadinya Allah, tapi mau jadi manusia. Mengapa begitu? Karena ini untuk supaya bisa keluar darah Allah harus jadi manusia. Untuk apa? Menebus tujuannya. Tujuannya supaya roh kita lebih dulu, spirit, roh kita ini yang di dalam dikuduskan. Nah, kalau kita dikuduskan, kita punya kualitas kudus seperti Tuhan. Allah itu kudus, sehingga kita layak bersekutu dengan Tuhan. Nah, disitulah starting point ini, yang membuat kita mempunyai koneksi dengan Tuhan, sehingga menjadi kekuatan. Engkau berada di bumi, tapi engkau selalu hubungan dengan yang namanya pemilik sorga, pemilik jagat bumi. Dan kau tahu dia selalu pegang kontrol. Dan kalau kita bisa berhubungan terus, kita mempunyai kepastian tujuan kita. Dan itulah sumber kekuatan dalam perjalanan iman yang terus masih lama. Jangan sudah pikir perjalanan iman kita itu mudah. Seperti orang Israel banyak yang gagal. Keluar dari Mesir, hampir semua gagal yang terhitung. Ya. Lalu yang berhasil yang terhitung cuma 2. Yosua dan Kaleb. Ini harus menjadi reminder bagi kita. Jangan sudah pikir, oh masuk surga itu begitu gampang. Terima Yesus langsung masuk surga. No. Sudah mesti melalui proses. Dan proses yang paling sukar itulah proses jiwa kita. Roh kita, spirit itu baik, tunduk.
Tapi jiwa kita ini, pikiran, perasaan, kehendak, melawan kehendak Tuhan seringkali. Dan untuk ini seperti Tuhan lewatkan padang gurun untuk satu tujuan saja, merendahkan. Karena itu kalau orang Kristen tidak belajar merendahkan diri, gak mungkin dia berhasil dalam rohani. Dan Tuhan peringatkan, siapa yang lalai melakukan Paskah, mati. Ya. Sebab itu Paskah ini harus dirayakan, kata Alkitab, turun-temurun. Jadi sejak itu orang Israel tiap tahun merayakan turun-temurun sampai sekarang. Ya, ini berarti siapa yang tidak mau dikuduskan oleh darah Yesus dan menjaganya, ini harus diperhatikan. Menjaganya untuk seterusnya. Ya, kalau tidak mati rohani. Nah, inilah yang disebut pengudusan secara posisi, positional sanctification. Nah, ayat yang mendukung ini adalah ayat Ibrani 10 ayat 10. Tapi justru ayat inilah yang dibiaskan. Nah, inilah hebatnya roh-roh iblisku untuk membiaskan ayat ini seolah-olah ini jaminan abadi. Ya, coba kita bacakan Ibrani 10 ayat 10 ini dan saudara hayati. Kenapa dikatakan demikian? Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, ini sebetulnya maksud Tuhan, ini legalisasi. Kamu secara posisi legal, ya, kamu kudus, legal secara hukum, karena rohmu sudah bersih. Nah, kalau saat itu engkau mati, langsung masuk surga. Ada orang berkata waktu debat dengan saya, lihat itu buktinya, itu penjahat itu mati masuk surga. Yes, tapi dia mati langsung. Ayo, kamu bisa enggak? Kudus langsung mati masuk surga? Masuk. Kan itu yang penting saat engkau mau mati itu loh. Masihkah engkau itu percaya Yesus apa enggak? Kalau setelah percaya Yesus hidup lalu berbuat dosa lagi, salah enggak? Saya berkata, dia enggak bisa jawab. Karena ambil, oh itu gampang itu, lihat itu penjahat itu mati, salahnya begitu besar. Ya saya berkata, langsung dia mati. Anda kan belum mati. Nah, saudaraku, karena itu saudara yang mungkin belajar mulai grafik-grafik, ini biasanya orang-orang yang sudah sekolah mengerti grafik, ini caranya, ya. Jadi pengudusan itu punya yang disebut pengudusan posisi, positional sanctification. Ini kalau dikatakan seperti negara lah, de jure gitu. Merdeka, merdeka. De facto belum. Banyak negara merdeka, de factonya belum. Betul? Jadi secara posisi yes merdeka, tapi de factonya negara itu masih banyak utang, masih ini, masih kacau. Dia belum merdeka secara kehidupan realita. Merdeka dari jajahan, yes. Jadi ini digambarkan secara posisi ini hari raya Paskah. Cuma satu hari. Begitu engkau percaya Yesus, langsung terima Yesus, dosamu diampuni, langsung secara posisi engkau orang kudus. Sudah enak ya, enak karena dibayar oleh Yesus. Namun
Nah, begitu saudara terima Yesus, seperti hari raya Paskah harus dilanjutkan. Hari raya roti tidak beragi bukan 1 hari, 7 hari. Nah, jadi sudah lihat secara posisi itu garis kuning itu, positional, itu rohmu, yes. Tapi sekarang Tuhan mau supaya engkau melakukan hari raya roti tidak beragi 7 hari. Itu titik-titik gitu. Dan di sini saya kasih titik-titik. Kenapa? Ya disitulah banyak yang namanya orang ada celah-celah. Kebanyakan gagal di situ. Ini pengudusan practical sanctification. Prakteknya gimana? Saudara, prakteknya gimana? Jatuh bangun enggak dalam dosa? Seringkali kita bias, oh maaf, khilaf. Benar enggak? Namun ini mesti terus dilakukan 7 hari. Artinya sampai sempurna. Sampai kapan? Ya sampai ini the end. The end itu apa? Anda mati. Atau Tuhan datang rapture. Nah, kalau sudah bisa bertahan terus sampai rapture, oke. Saudara nanti akan selamat, ya. Jadi bukan berarti terima Yesus langsung selamat. Ini banyak pengajar ini membuat orang lalai, ya. Padahal harus merayakan hari raya roti 7 hari. Jadi jangan salah tafsir bahwa darah Yesus jaminan sebegitu engkau terima Yesus sekali saja, ya, dosamu dihapus, yang lalu your past sins, your present sins, and your future sins itu diajarkan, ya. Jadi bahkan dosa-dosa kita yang akan datang sudah dibayar. Percaya saja. Waduh, ya. Tuhan tidak mengajar begitu. Ini ayat ini dipelintir sama pengajar-pengajar, ya. Jadi darah Yesus tidak menjamin begitu, dihapus sekali untuk kalau tidak diikuti dengan hidup kudus, yaitu hari raya roti tidak beragi. Sama, Paskah kalau tidak merayakan mati. Hari raya roti kalau tidak melakukan mati juga. Nah, harus disadari. Karena itu tiap kali kita salah, kita harus cepat balik, bertobat. Jadi jangan salah tafsir. Lalu oleh karena ayat ini pengaruhnya, kalau begitu hukum Taurat dalam PL itu sudah dihapus juga, kata mereka. Total. Digantikan hukum anugerah. Wih, inilah akibat yang lebih fatal lagi. Jadi hukum Taurat ini mau dihapus. Kan Tuhan berkata, Taurat itu dihapus. Bukan dihapus dalam arti intinya tidak dihapus. Tetek bengeknya yang bayang-bayang itu loh dihapus. Potong kambing 7 hari. Nah itu dihapus, bukan itu. Ya, esensinya nggak boleh dihapus, kudusnya itu nggak boleh dihapus. Tapi aturan-aturannya itu loh, 7 hari lalu raginya dibersihkan dari rumah, bawa sapu, nggak perlu sapu sekarang ini. Nah itu yang dihapus. Saya kalau dengarkan orang-orang mengajar, saya berkata, ini aduh, kenapa? Karena mereka tidak mau menyelidiki kebenaran dalam perjanjian lama. Perjanjian lama ini yang disebut Taurat, memang Tuhan kata itu bayangan. Realitanya itu Injil, ya. Tapi bayangan ini harus diselidiki untuk memperoleh realita. Bayangannya jangan dihapus karena ini merupakan structure, betul? Misalnya benda ini kalau kena
cahaya, strukturnya tetap model ini. Benar nggak? Ya, itu struktur. Ya. Nah, hari raya Paskah harus diikuti hari raya roti tidak beragi. Dan itu 7 hari. Ya. Nah, itulah sebabnya, Sku. Karena orang tidak mau menyelidiki yang begini-begini, ini kan sukar, Sku. Ini kan perlu namanya, Sku, iluminasi dari Roh Tuhan untuk menggali, dikeluarkan ya segala rahasia itu. 2 Petrus 2 ayat 2, coba dibacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Iya, kalau saya hidup dulu zamannya Martin Luther, saya mungkin juga tidak mengenal yang begini-begini. Karena Alkitab mengatakan bahwa wahyu Tuhan itu baru dimengerti nanti akhir-akhir zaman ini. Itu dituliskan dalam kitab Daniel. Karena orang menyelidiki. Ya. Nah, kenapa perlu 7 hari? Sebab angka 7 ini juga mempunyai maksud. Angka 7 itu angka Roh Kudus. Nanti baca Wahyu 4 ayat 5. Ya, Sakaria dia mendapat penglihatan malam. Dia melihat ada pelita di sini. Ini gambarnya. Dan pelita itu ada corotnya. Jadi ada saluran minyak, ya. Lalu di atasnya itu ada bowl, ada tempat, ya, penampungan begitu, di mana minyak itu dari 2 pohon zaitun, ya, lalu masuk ke penampungan ini, lalu disalurkan ke 7 pelita itu. Nah, ini penglihatan, tapi ini mempunyai maksud ilahi, dan di situ mulai dijelaskan remang-remang, ya, saudaraku, bahwa Roh Tuhan itulah yang digambar sebagai 7 pelita ini, dan juga 7 corot itu, ya, itu semua gambaran daripada bagaimana Roh Kudus itu bisa melimpahkan minyak urapan sorga kepada kita supaya hidup kita terang. Dan di situ lalu disimpulkan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh keperkasaan dan kekuatan Rohku. Nah, itulah Roh Kudus. Lalu diteruskan dalam ayat-ayat berikutnya, itu dikatakan ke-7 itu adalah mata Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu matanya Tuhan. Makanya Tuhan itu selalu, ya, seperti radar begitu. Dia cari siapa ya orang yang sungguh-sungguh. Ya, ini Roh Kudus. Roh Kudus mendeteksi roh kita. Ini roh dan roh. Nah, rohmu gimana toh? Tulus enggak? Betul enggak? Kamu itu jujur enggak toh? Mau melayani Tuhan, ada orang suka melayani Tuhan, tapi jujur enggak? Maksudnya apa? Itu yang tahu siapa, Roh Kudus. Roh Tuhan yang ngerti. Saudaraku, 7 itu angka Roh Kudus. Ya. Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14, itu Roh Tuhan itu dilukiskan sebagai 7 pelita dan 7 corot, ya, tadi sudah saya terangkan, yang dialiri minyak dari pohon zaitun, dan disebut keperkasaan dan kekuatan Rohku, bahkan mata Tuhan. Nah, jadi ini gambar bahwa 2 pohon itu, kata Tuhan, itu gambaran, digambarkan Tuhan, itu kedua saksiku nanti pada akhir zaman, yang diurapi Roh Kudus begitu rupa, yang aku akan datangkan dari sorga. Karena itu Musa sekarang ada di sorga, tapi dia belum mati.
Karena dia dulu mati tapi kuburnya nggak ada. Ya seperti Lazarus begitu. Dia dibangkitkan tapi masih dalam tubuh biasa, lalu naik ke sorga. Dengan siapa? Dengan Elia. Masih ada lagi satu, Henokh. Tapi yang dua inilah yang diutus Tuhan, Musa dan Elia turun ke bumi. Nanti pada zamannya Israel, dalam masa aniaya besar. Nah, sudah melihat gambar ini, nanti Tuhan akan datang di udara, menjemput, lalu buah sulung gereja lebih dulu diangkat, sisanya buah susulan yang titik-titik itu, nanti juga diangkat. Setelah itu nanti dua saksi ini baru diangkat. Dia penutup, tapi dia mesti bersaksi lebih dulu pada zaman sengsara besar itu. Nah, ini tugasnya. Dari Musa dan Elia diturunkan dari sorga. Untuk apa? Untuk mengadakan mujizat. Ya, melawan siapa? Melawan antikris. Wah, ini perang bukan main, ini perang roh betul-betul. Yang sekarang digambarkan oleh ya orang-orang dunia sebagai Superman dan sebagainya, yang pakai Nah, jadi mereka juga baca Alkitab loh, iblis. Karena itu dia lalu komunikasikan pada pengikutnya untuk membuat cerita. Hati-hati ya. Nanti sudah melihat, oh Tuhan Yesus ada di udara, kan banyak sekarang kelihatan. Di mana-mana, di Solo pernah orang berkata, wah Tuhan, itu bukan, itu pakai namanya ya gelombang. Yang disebut Project Blue Beam, supaya dibiasakan, loh lihat tuh Tuhan datang, orang no popo, ndak ada apa-apa. Tapi nanti Tuhan datang betul-betul, orang waduh, benar ini, benar. Jadi iblis tahu skenario Tuhan, dia bikin supaya kita lalai. Saudaraku, jadi kita mesti perhatikan, kita diberi waktu, ya sekarang ini sebelum buah sulung gereja ini diangkat, Tuhan akan datang seperti pencuri lebih dulu. Tapi kalau sudah nggak siap, sudah akan masuk juga. Nah, banyak orang berkata gereja tidak akan mengalami murka. Ya, bukan murka kekal, tidak. Tapi murka antikris, yes. Karena Wahyu 7 jelas berkata, nanti banyak orang mati, ya, martir. Kenapa? Ya karena supaya mereka mau hidup benar. Sekarang ini masih belum mau benar, karena belum ada kenyataan gitu, saudara. Karena itu tahap pertama pengudus akan dosa ini melalui hari raya Paskah, korban darah. Tapi tahap kedua hari raya roti tidak beragi. Ya. Orang harus menyapu, membersihkan, semua ragi mesti dicari, dibuang semua. Dan ini mesti dijaga selama 7 hari. Wih, cukup lama ini. Jadi orang Yahudi saat itu tidak boleh makan roti yang sebelah kiri itu. Mana lebih enak kalau saudara kasih tunjuk sama anak, kiri apa kanan? Semua milik kiri ya. Kenapa? Wah, lebih sedap, enak, ada raginya. Ya, memang hidup kudus itu rasanya sukar, nggak enak, ya. Tapi bisa hidup bukan? Yang penting kan hidupnya. Ya, saya nggak perlu untuk berfoya-foya, bisa hidup, bisa, betul nggak? Saya tidak perlu ke nightclub, bisa hidup, bisa. Apalagi seperti COVID ini sekarang. Masih orang kena nightclub? Enggak. Bisa? Bisa. Ya. Nah, dosa yang telah disucikan oleh darahnya itu harus diikuti dengan hidup kudus oleh pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan datang. Engkau bilang nggak bisa? Bisa kalau Roh Kudus menolong Anda. Itu masalahnya. Ya,
Ini berarti pengudusan oleh darah Yesus ini ya atas orang percaya itu harus diikuti dengan membuang ragi apa? 1 Korintus 5 mengatakan ragi keburukan dan kejahatan. Coba ujung-ujungnya ya, kejahatan manusia itu apa toh sebetulnya ujung-ujungnya? Ya duit. Terus terang begitu. Karena itu Tuhan sudah kasih tahu 1 Timotius 6 ayat 10 bahwa akar dari semua kejahatan cinta uang. Bukan uang loh ya. Cinta uang. Ya. Karena itu Tuhan Yesus lihat ini di bait Allah ada kambing, jualan burung dara, penukar uang, semua dibalikkan oleh Tuhan. Karena semua yang ke situ apa? Ya, mereka itu mau berdagang. Ini bukan berarti kalau di gereja nggak boleh ada dagang begitu. Ada dijual minuman boleh, tapi jangan tujuannya itu mencari keuntungan ibadah. Ya, karena itu ada orang yang senang kalau gereja itu besar, pasti ada kafenya, pasti. Oh, saya ikut ke gereja itu, kenapa? Untuk menjadi anggota, supaya saya juga bisa berjualan di situ. Nah, tujuannya bukan cari Tuhan, cari bagaimana saya punya yang namanya di situ, ya, kesempatan. Karena itu Tuhan berkata kepada kita 2 Korintus 6 ayat 17 sampai pasal 7 ayat 1. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Iya, keluarlah kamu. Dari siapa? Dari pergaulan teman-temanmu. Ini namanya membuang ragi, teman-temanmu yang sering ngajak yang enggak, yang enggak benar, itu kamu mesti jauhi. Boleh berteman tapi jangan bergaul. Boleh berdagang dengan orang itu, boleh. Bergaul jangan. Kan gitu. Ya. Pisahkan. Kamu yang mesti berinisiatif. Kalau Tuhan kata keluarlah itu siapa? Ya kita. Pisahkan, ya kita. Lalu saya tulis ini, menyucikan diri. Itu apa? Aktif, bukan pasif. Disinilah soal jiwa itu. Pikiran, perasaan, kehendak. Kamu mesti berani menyucikan diri, artinya memisahkan diri dari yang gak benar ini. Kenapa? Karena di sini katakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau engkau berkata, aku nggak bisa, aku punya kuasa menolong kamu. Percaya nggak? Kamu nggak bisa, nanti aku membuat kamu bisa. Nah, karena itu kalau baca Alkitab mesti begitu. Ini yang ngomong siapa sih? Tuhan yang Maha Kuasa. Loh, kalau nyuruh apa nggak bisa? Mesti bisa, wong dia Maha Kuasa. Dan dia berikan apa? Roh Kudus membantu kita, ya, untuk menyucikan dari semua, perhatikan semua, pencemaran jasmani dan rohani. Jadi juga jasmani loh ya. Jadi sudah mesti lakukan ini. Dengan demikian, nah perhatikan kata ini. Dan dengan demikian saya memang kasih itu spotlight di situ supaya saudara perhatikan. Menyempurnakan kekudusan kita.
dan takut akan Allah. Kalau gitu ada satu sifat yang perlu kita tingkatkan, apa itu? Takut akan Allah. Nah, takut akan Allah inilah yang membuat kita rela melakukan hal-hal itu, ya. Saudaraku, perhatikan, semua kita belum mencapai kesempurnaan, belum. Saya pun belum, ya. Tapi saya harus menyempurnakan, karena di sini diperintahkan. Dengan demikian menyempurnakan, betul? Ya, Paulus saja yang hebat begitu. Dalam Filipi 3 ayat 10-14, tidak perlu kita baca, tapi saudara perhatikan saja mana yang saya tekankan, ya, saudaraku. Jadi Paulus ini mengingini suatu, ya, yaitu mengenal Dia, mengenal Tuhan. Itu wah, ya, kerinduannya paling fokus. Untuk apa? Supaya akhirnya, nah ini, jadi ini goalnya, aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Akhirnya, ini berarti Paulus sudah atau belum saat itu? Belum. Saya baru-baru ini ngomong-ngomong sama orang, dia merasa sudah. Saya ini sudah punya tubuh rohani. Waduh. Saya bilang nanti kalau Anda mati, tubuhmu baru diganti tubuh rohani. Sekarang ini tubuh kita apa? Tubuh dosa. Wah, ini jelas kata Paulus. Roma 6 ayat 6. Bahkan tubuh maut. Roma 7 ayat 24. Jadi jelas tubuh kita ini apa ini? Bukan tubuh rohani, tubuh dosa nempel. Karena itu Paulus berkata, yang saya beri warna oranye ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Belum. Saya belum sempurna. Jelas toh? Kok ada orang ngaku-ngaku sudah sempurna, itu gimana toh? Ya, rohnya mungkin sempurna. Ya, tapi untuk tubuh jiwa roh belum. Tubuh kita belum dibuang kok yang enggak sempurna ini. Dan selamanya enggak akan sempurna. Musa saja mesti diturunkan Tuhan untuk nanti mati tubuhnya, ya, saudara. Nah, sekali lagi ditekankan oleh Paulus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Aku menangkap apa yang aku cita-citakan, ya, yaitu nanti pasti bangkit dari antara orang mati. Aku belum, aku tidak menganggap itu. Ini loh, anggapan-anggapan ini loh yang bahaya, betul? Manis, saudara, kalau sudah menganggap bisa sombong. Oh, saya sudah kok. Nah, siapa yang menganggap? Pikiran, betul tak? Khususnya pikiranmu itu jago menganggap baik. Aku sudah baik. Nah, siapa yang ngomong? Ya, Anda sendiri. Tapi Paulus berkata apa? Aku tidak menganggap. Nah, beda banget, ya, tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan yang di belakang. Jadi, dosa-dosa kita dulu jelek hidup kita, itu jangan diingat-ingat terus, apalagi sudah pernah sesuatu dengan orang berkelahi, terus diingat terus salahnya. Itu mbok dibuang gitu ya. Dan mengarahkan diri ke depan dan lari terus kepada tujuan sampai finish, memperoleh panggilan sorgawi dalam Kristus. Jadi, sebelum kita mati mencapai tujuan akhir, beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Saudara itu belum finish. Perhatikan. Ya, orang yang menganggap sudah finish, sebentar downgrade pasti. Tapi kalau belum finish, dia akan terus. Jangan merasa maksimal. Not yet. Anda belum mati. Ya, saudara. Jadi, kalau sudah mati nanti terus dalam posisi bagus, nah berarti finish. Ya, karena tubuh dosamu engkau copot, tanggalkan. Yang bikin kacau itu. Ya, karena itu, kalau saudara ingin memperoleh ini, yaitu nanti saudara mesti harus dipersembahkan hidupmu ini sebagai buah sulung. Dari tadi, ikuti hari raya roti tidak beragi. Sekarang ini buah sulungmu, tubuhmu yang kudus. Ya, yang sekarang kau pertahankan, walaupun masih pakai tubuh dosa, tapi engkau sudah tidak mau ngikuti. Nah, begitu ya. Ini engkau serahkan sekarang, kata Tuhan. Ya, sebagai buah sulung. Sehingga kita ini terus, ingatan kita ini siklus terus masih isku. Pasca, hari raya roti, tidak beragi terus sampai 7 hari. Itu kan 7 itu kan angka terus. Ya, jadi dengan demikian kita ini lalu bisa menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Seperti gambar ini. Saudara mesti persembahkan hidupmu. Apa toh yang harus dipersembahkan? Tubuhmu. Sebab tubuhmu ini yang bikin kacau. Tubuhmu ini tubuh dosa. Rohmu mungkin baik, tapi tubuhmu ini kalau sudah kena sesuatu, wah, rohmu bisa goyang semua. Nah, ini digambarkan sebagai buah sulung seperti gambar inset di situ, yaitu orang Israel harus mempersembahkan seberkas gandum yang harus dipersembahkan, diunjukkan Tuhan, ini Tuhan, digoyang-goyang begitu ya, wave offering, ya. Jadi digoyang-goyang, dipersembahkan pada Tuhan. Ya, jadi hidupmu terus dipersembahkan sampai saya beri garis di situ tanda panas, sampai tubuhmu nanti diubahkan. Dan ini dituliskan dalam Imamat 23 itu tentang hari raya buah sulung. Ya, yang ini tolong dibacakan sekarang. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela." Ya, stop di situ dulu. Kenapa? Sebab saya mau terangkan, ya, persembahan ini kapan terjadi? Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jelas? Jadi sampai masuk tanah Kanaan. Ya. Nah, waktu itulah kamu persembahkan. Tapi sayang, perjalanan orang Israel sebetulnya tidak perlu 40 tahun. Kalau mereka nurut, mestinya itu cuma beberapa hari bisa masuk. Nah, itulah kehidupan orang, sehingga seringkali buah sulung ini tertunda. Ya, mestinya buah sulung itu, tapi mereka merayakan terus tiap tahun. Tapi mestinya peraturannya kapan? Kalau sudah sampai, kamu serahkan hasil pertama dari penuaianmu. Ya, ini sekarang orang ribut di viral soal persembahan sulung, soal duit melulu.
sehingga jadi polemik. Sebetulnya mesti diaplikasikan yang lebih penting, yaitu buah sulung tubuh kita ini loh. Apakah sulung sudah menjadi betul-betul kita sampai kekudusan kita ini menyangkut tubuh kita. Jadi nggak ada orang Kristen masih main nakal duit, masih kadang-kadang ke night club, curi-curi, tapi rajin ke gereja. No. Ya, masih juga selingkuh. Wih, kan ada itu. Itu apa buah sulung? Ya bukan. Perhatikan, ini mesti dipersembahkan, tapi digandeng dengan korban bakaran. Ya, korban bakaran domba ini dulu pertama kali diberikan oleh Habil. Karena itu dia masuk tokoh iman. Lalu oleh Abraham, seperti gambar ini. Sebetulnya anaknya itu. Tapi diganti. Tiap kali ada domba disembelih, itu harus mengingatkan orang Israel. Yesus. Yesus. Tapi mereka sekarang terus nyembelih domba. Nah itu bayang-bayang sebetulnya. Realitanya bukan itu yang bisa nebus. Ya, yang nebus dosa itu domba kambing itu Yesus. Makanya kalau saya lihat gambar itu, saya terus ingat, Yesus, engkau seperti itulah. Engkau seperti domba yang diseret, dibantai, dikuliti. Aduh, sakitnya Yesus gimana? Dan korban ini harus menjadi bau yang menyenangkan. Siapa toh yang tidak suka bau sate? Kalau ada yang nggak suka, ya saya berkata waneh gitu. Betul nggak sih? Ini bau yang menyenangkan. Kalau kita mau menyerahkan hidup daging kita ini loh untuk yang kudus. Waduh, Tuhan kata, waduh itu hidupmu. Tapi harus disertai dengan korban sajian makanan dari tepung. Itu ya, kamu harus melakukan firman Tuhan. Ya, jadi saat roh kita telah disucikan, maka roh itu dihidupkan, lalu bersekutu roh kita dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita boleh nyebut Abba, Father. Abba, Father. Kenapa kata Abba ini? Ini kata yang dipakai sehari-hari, bahasa Syria gitu ya. Jadi orang Israel itu bisa bahasa mereka, tapi juga bahasa Syria yang dipakai setiap hari itu loh. Ya, bahasa Aram, ya, Daddy gitu. Ya, jadi proses ini, hubungan ini terus dilanjutkan, bahkan terus sampai kita ini tahu, roh kita ini betul-betul didudukkan di sorga, seperti ayat ini, tolong bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Iya, jadi waktu kita percaya Yesus, roh kita dihidupkan. Jadi perhatikan, kalau kata-kata hidup ini bukan orangnya, tapi rohnya. Lalu dibangkitkan. Lalu bukan itu aja, roh kita itu diberi akses ke sorga. Jadi waktu kita berdoa, roh kita, spirit kita itu sudah gandeng ke sorga. Wih, jadi kita sekarang boleh keluar masuk, ya, tapi dalam roh.
Untuk apa, Sku? Supaya, nah perhatikan, Sku, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya. Jadi saudara itu diberi kesempatan akses ke sorga itu untuk bisa melihat kekayaan Tuhan. Tapi sayang, ini yang kita kurang waktu untuk melihat. Disuruh, ayo lihat ke tempatku. Ya, rombongan kami yang jalan kaki, ada seorang yang kolektor, ya, itu lukisan-lukisan, harganya miliar-miliar. Ya, saya pernah diajak di rumahnya, tapi juga punya lagi di Parakan, dan orang rombongan itu ke sana melihat, Kalau nggak lihat itu nggak bisa wah gitu ya. Saya juga lihat, ini berapa ya? Ya 2 miliar. Wow. Saudaraku, ya. Nah, jadi roh kita yang dihidupkan ini dibangkitkan, lalu diberi tempat kedudukan di sorga. Dan roh inilah yang harus kita pakai sekarang untuk menyelidiki. Karena spirit itu fungsinya untuk menyelidiki dan melihat. Tadi katakan Roh Kudus itu matanya Tuhan. Nah, mata toh. Makanya kalau kita berkata, kita mesti pakai gosok minyak supaya kamu melihat, kata Tuhan. Hei kamu jemaat Laodikia, kamu buta. Perlu minyak supaya kamu bisa melihat. Melihat apa, Wih, kemuliaan Tuhan. Dan ini memberi harapan. Harapan menjadi pewaris. Kata Tuhan, ini loh, nak, kamu nanti dapat seperti ini. Hah? Wah, kalau begitu, harapan inilah yang memberikan saudara daya kekuatan, pertahanan, ya. Sehingga oleh karena engkau melihat itu, engkau lalu oke deh, aku mau melayani Tuhan. Kenapa dulu saya tinggalkan juga posisi saya yang sudah baik, sudah insinyur, sudah kerja di perusahaan Amerika. Kenapa saya lepas semua? Karena saya melihat itu. Karena saya melihat, oke deh Tuhan, walaupun permulaan lu kok gini ya, waduh, kok sukar. Tapi melihat ini yang menjadi dorongan. Ya, kita betul-betul menjadi pekerja Kristus, buah sulung yang dipersembahkan. Sri Paulus ini, begitu dia percaya Yesus, apa yang terjadi? Dia mau dibunuh, betul? Akhirnya apa sih? Masuk keranjang dia. Persis seperti buah sulung. Saya pikir-pikir, saya kok Tuhan ingatkan, lihat ya Paulus itu. Ya, kan persembahan ini harus ditaruh basket, kata Tuhan. Loh, ini persisku. Paulus ini, ya, the man in the basket. Ya, toh. Saudara, iya, tapi perhatikan, kenapa Paulus bisa begitu? Dia butuh orang lain. Makanya saudara, mungkin sudah tidak sehebat itu si A, si B, tapi engkau bisa menjadi konektor dari orang-orang yang nanti akan hebat. Orang sederhana, Ananias, cuma sekali itu ditulis namanya. Siapa itu? Siapa yang kenal? Dia hanya seorang saleh. Waktu disuruh untuk ketemu Paulus, ketemu pembunuh. Wih, iya Tuhan. Nurut, dia orang yang aku akan pakai. Itulah fakta emak saya dulu. Dengan dia banyak berdoa. Saya dulu pernah cerita, dia kunjungi seorang, tidak mau terima Yesus. Dia pulang,
dia doa puasa. 3 hari kemudian Tuhan ngomong, balik. Dia sakit sekarang. Kamu datang lagi. Datang lagi. Diinjili, mau. Loh, emak saya itu memenangkan banyak. Tapi dia bukan pendeta besar. No. Tapi saya berkata upahnya besar. Karena dia ikut menangani orang. Ananias ini. Ya. Nih, lihat gambar sebelah kiri. Ananias, dia tumpangi tangan. Waktu itu Saulus masih buta. Saul. Tumpangi tangan. Dia lalu bernubuat. Nah, karena itu saya harap, saudara mungkin sederhana. Tapi ucapkanlah ucapan-ucapan nubuat. Itu seperti engkau bawa seberkas gandum ini Tuhan. Tuhan ini aku berikan. Persisku. Saulus sekarang jadi seberkas gandum itu. Dan sekarang Tuhan juga mencari Ananias. Engkau mungkin bukan pendeta besar. Mungkin bukan. Tapi pekerjaanmu bisa besar. Yang orang anggap cuma gitu ngajak ke gereja. Ya. Cuma ngomong gitu. Ya, cuma ngomong gitu. Tapi efeknya besar. Kenapa? Karena suka mendengar suara roh dan taat. Itulah Ananias. Mari kita mau belajar menyerahkan hidup kita sebagai buah sulung yang kudus di mata Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan dalam pujian ini, Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Bahkan seluruh cita-citaku, masa depanku pun menjadi milikmu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan pada Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita mau berdiri. Anda yang di rumah pun engkau berkata, ini hidupku Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Seluruh hidupku Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. genapi Seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekarang katakan pada Tuhan, Tuhan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. genapi Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tahukah saudara, kenapa Tuhan mau mati? Bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi Dia mencari orang-orang. Dia mencari melalui Roh Kudus sebagai mata yang menyelidiki hati manusia. Jikalau ada satu, dua, beberapa orang yang mendengar firman ini, yang menanggapi seperti dulu saya menanggapi, saya harap saudara bisa menanggapi, sehingga ada keberanian yang luar biasa. Kau berkata, yes, aku mau menyerahkan Tuhan. Mungkin bukan menjadi pendeta yang besar, tapi engkau menjadi konektor seperti Ananias. Tuhan mencari hati-hati yang siap untuk dipakai Tuhan, disuruh Tuhan menyampaikan kehendak Allah kepada orang yang nanti mungkin jauh lebih besar dari saudara. Tapi engkau sudah turut berpartisipasi untuk hasil yang dihasilkan oleh orang besar itu. Biar suara Roh Kudus sekarang bergema, dan kau berkata, ya Tuhan, bagimu Tuhan sekarang seluruh hidupku. Aku mau fokus, karena tinggal sedikit lagi waktu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. pakailah Tuhan, Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. genapi Tuhan, Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi, Sampai bumi penuh kemuliaan. sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
ada di sini Tuhan. Hadirat-Mu Yesus. Yes, yes Tuhan, yes. Yes Tuhan. Kunjungi Tuhan. Yes Tuhan. Di rumah anak-anak-Mu Kau kunjungi Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sebagai mata bajak sudah membajak, membongkar hati kami. Dan sekarang Tuhan implementasikan benih-benih firman ini dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, masukkan firman-Mu, biar roh-Mu akan memeterai ke dalam hati anak-anak-Mu. Tertanam, dan Kau tumbuhkan nanti Tuhan, sehingga mereka bisa berkata, Tuhan, setelah firman-Mu saya terima, benih itu berkembang, aku serahkan sebagai berkas gandum yang siap untuk juga ditabur kembali menjadi lebih banyak lagi. Jiwa-jiwa akan dituai melalui kehidupanku yang kudus. Jiwa-jiwa akan bertambah-tambah. Aku bukan memenangkan hanya dengan kata-kata sebagai pendeta, tapi aku memenangkan sebagai hidup, sebagai orang percaya yang ditaburkan dan bertumbuh, berbuah, dan akhirnya aku bawa berkas-berkas ini. Kalau Engkau datang, kami persembahkan padamu ya Tuhan, untuk bau yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus beracara dengan anak-anak-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kami mohonkan perlindungan-Mu untuk negara kami, bangsa kami, untuk TNI Polri, untuk Tuhan Bapak dan Wakil Presiden kami, para menteri sampai jajaran yang terbawah. Tuhan, Engkau pakai semua tim medis yang berusaha keras. Tuhan, Engkau pakai hidup mereka, lindungi mereka. Kami mohonkan sekarang berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai engkau mengalami kemenangan dan kemenangan. Karena Roh Tuhan ada besertamu. Jadilah kuat, jadilah bijaksana, jadilah orang yang penuh roh takut akan Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Bapa kami di sorga, bagi Tuhan kami Yesus Kristus, oleh karena persekutuan dengan Roh Kudus yang dahsyat. Haleluya. Kami terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless.
Ibadah Minggu online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai, yuk berpetualang asik dengan Kak Titin, Kak David, dan Kimut di ibadah nambah online Minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc jam 11 siang. Jangan lupa ikuti terus update gereja anak Nambah di Facebook Nambah Kids New. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.